sini roh hamadi hamu doh dame asian di batamata doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan renungan pagi di hari Senin tanggal 6 Mei 2024 yang tertulis dari Markus pasal 4 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Jadi hehe maibana konahata alugui dibain didokma tutawi sipma so. Jadi soma alugui jalamenak situtuma. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang tidak khawatir dalam kehidupannya ketika nyawanya, hidupnya terancam? Tentu setiap orang pasti muncul rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan akan berupaya mencari yang bisa menyelamatkan dari bahaya atau dari ancaman tersebut. Tentu saja setiap orang tidak akan tinggal diam, tapi akan berusaha, akan berjuang, termasuk dengan meminta pertolongan. Itu yang bisa kita lihat dalam nats ini ketika kita membaca di ayat-ayat yang sebelumnya, ketika murid-murid ketika bersama dengan Yesus dalam perahu dan Yesus tertidur, maka kemudian mulai terjadi badai yang hebat dan luar biasa yang membuat nyawa mereka menjadi terancam. Tentu saja dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, tidak ada yang lain selain daripada mereka mengadukan semuanya kepada Yesus atas ancaman yang mereka alami dan mereka hadapi. Sebab mereka tahu sosok Yesus yang mampu mengatasi berbagai persoalan dan masalah yang dialami oleh banyak orang pada waktu itu. Apalagi ketika masalah itu menimpa mereka, tentulah mereka berpikir hanya Yesus yang mampu menyelesaikan, menuntaskan persoalan dan masalah mereka itu terhadap bahaya dan ancaman yang mereka alami dan mereka hadapi. Lagi mereka tahu bahwa Yesus mampu melakukan berbagai mujizat di dalamnya, sehingga menunjukkan bagaimana dia bekerja dan berkarya. Ini yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus bangun dan segera menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang akan kita libatkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kekacauan, menghadapi tantangan yang serius, menghadapi persoalan yang serius dalam kehidupan kita? Apakah dalam pekerjaan kita, anak-anak kita, atau dalam studi kita? Dalam nats ini kita diingatkan bahwa Dia sanggup menolong kita melewati berbagai krisis, berbagai persoalan, berbagai masalah, seberat dan sesulit apapun itu yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah kita jangan mengandalkan kekuatan kita semata, kemampuan kita semata, tapi justru bagaimana kita boleh mengandalkan Tuhan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka situasi yang krisis, situasi yang genting akan bisa diubahkan oleh Yesus menjadi keteduhan dan menjadi ketenangan. Itulah yang kita peroleh ketika kita hidup dan ketika diam di dalam Kristus.
Biarkanlah Yesus menjadi pengendali kehidupan kita dan mempercayakan semuanya kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, walau apapun yang terjadi. Lihatlah, alam saja pun tunduk kepada Dia. Sakit penyakit pun tunduk kepada Dia. Semuanya bisa diubah oleh Kristus. Dari suasana yang genting, krisis, sulit, menjadi suasana yang sangat teduh sekali. Dari suasana yang sangat menegangkan ketika nyawa mereka, hidup mereka terancam, menjadi suasana yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Karena itu, izinkan Dia mengendalikan kehidupanmu, sesulit apapun itu, sesusah apapun yang kita alami dan hadapi, supaya Dia bekerja, sehingga Dia mengendalikan kehidupan kita dan menolong kita. Jadikan Kristus sebagai pengemudi dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.